Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, sore ini saya akan berbagi tema dan tips bagaimana cara kita mengelola keuangan sehingga kita jauh dari kemiskinan. Ya, saudara, materi ini saya angkat karena saya melihat banyak sekali mereka yang bekerja siang, malam, dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya dia tidak memiliki aset sama sekali. Nah, ini ada sesuatu yang harus kita pelajari dan kita harus mengetahui bagaimana kita bisa menghindar dari hal itu. Ya, yang pertama adalah kalau kita membeli sesuatu, tolong kita harus menggunakan fungsi, jangan menggunakan gengsi kita. Ya, contoh, kita membeli handphone misalnya, ya, kita membeli handphone yang bisa kita gunakan, yang bisa untuk WhatsApp, yang bisa untuk komunikasi, yang bisa untuk video dan sebagainya. Yang penting fungsinya bisa kita beli, daripada kita membeli yang merek lebih tinggi lagi atau merek yang sangat terkenal, sehingga yang kita butuhkan bukan fungsinya tetapi gengsinya. Ya, artinya kita kalau membeli sesuatu pastikan berfungsi yang sama tanpa harus memperhatikan gengsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita membeli sesuatu, kita harus menggunakan logika daripada perasaan. Ya, logika ini sangat penting. Apakah ini penting bagi kita? Apakah harga ini sepadan atau apakah ini sesuai? Ya, jangan sampai kita nggak enak dengan penjualnya gara-gara dia teman sendiri, nggak enak dengan penjualnya gara-gara dia keluarga. Ini yang membuat uang yang sisanya dari penghasilan kita yang seharusnya kita tabung, akhirnya kita gunakan untuk membeli sesuatu yang seharusnya tidak kita butuhkan. Ya, jadi gunakan logika daripada perasaan Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus memisahkan pada pos-pos tertentu. Ya, pos-pos yang terpenting dulu kita lakukan. Sebagai contoh, pada saat kita terima gaji, pada saat kita menerima penghasilan kita harus memisahkan pos-pos yang terpenting. Misalnya pos untuk sekolah, pos untuk makan, pos untuk cicilan motor misalnya, gitu ya. Pokoknya hal-hal yang premier menurut kita yang kita siapkan terlebih dahulu. Selebihnya baru kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting. Intinya kita harus mengeposkan uang-uang tertentu itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan kita urutkan sesuai dengan paling penting dan sampai sesuatu yang tidak terlalu penting. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, memang ini kelihatannya ribet, yaitu mencatat semua pengeluaran. Mencatat mulai dari A sampai Z. Untuk apa? Bukannya kita pelit, bukannya kita hitungan dengan keuangan kita, tetapi fungsinya adalah pada saat di akhir bulan kita bisa mereview mana-mana yang tidak perlu, mana-mana yang perlu, sehingga apa? Kita tidak bingung. Ya, pada saat uangnya kita habis, untuk apa ya? Untuk apa ya? Untuk apa ya? Nah, ini yang membuat akhirnya kita bingung sendiri dan uang keburu habis. Nah, fungsi daripada kita catat adalah di akhir bulan kita review, kita bisa melihat, oh hal ini yang tidak penting, oh ini yang penting, oh ini yang sangat penting, dan ini yang tidak penting. Sehingga apa? Di next month-nya kita bisa mengemposkan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Ya, yang terakhir adalah kita harus mampu memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Ini yang agak sulit. Antara kebutuhan dan keinginan ini tipis bedanya, ya. Tetapi yang paling penting adalah kita harus betul-betul mengetahui apakah itu dibutuhkan saat ini atau tidak, ya. Artinya apa? Butuh saat ini atau butuh bulan depan atau butuh tahun depan, ya. Dari situ kita bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan. Sebagai contoh, misalnya mobil kita bannya sudah tipis, gitu ya, rodanya sudah tipis. Itu adalah sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Ya, maka kita harus mengganti roda ban yang sudah tipis tadi.
Ya, itu contoh pertama. Contoh kedua, misalnya mobil kita standar, kemudian kita ingin mengganti velgnya menjadi velg yang jauh lebih bagus. Nah, membeli velg ini adalah keinginan yang masih bisa ditunda untuk next month-nya atau 2 bulan lagi atau bahkan tahun depan. Ya, jadi maksud saya adalah supaya kita bisa saving, supaya kita bisa mengetahui berapa banyak kita menyimpan, ya kita harus bisa memilah antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, nah setelah akhir bulan kita memiliki dana yang masih sisa, dari situlah kita bisa saving dan dari situlah kita kumpulkan sehingga kita bisa berinvestasi untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat untuk masa depan kita. Ya, saudara, itulah 5 poin yang harus kita pelajari dan harus kita lakukan sehingga kita bisa mengelola keuangan kita dan kita jauh dari kemiskinan di masa yang akan datang. Ya, saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa hidup jauh lebih baik di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Sukses bersama Dosen Senior Indonesia.